Businessman Opinion. Mitra bisnis, insentif PPN untuk sektor properti dan insentif PPNBM untuk sektor otomotif akan berakhir bulan ini. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah insentif itu akan diperpanjang atau dihentikan. Apa saran Anda? Apakah sebaiknya insentif pajak untuk sektor properti dan otomotif ini dilanjutkan? Apa komentar Anda? Line telepon kami 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Ya, dilanjutkan dengan pertimbangan bahwasanya kedua industri ini adalah industri yang bersifat lokomotif. Artinya di bawah mereka itu banyak sekali keterkaitan industri lain yang sekalian bisa dibawa untuk mempertahankan momentum ekonomi yang sudah semakin membaik. Lantas kedua, mengenai insentif pajak ini juga lebih memberikan gairah kepada terutama di sektor properti, rumah-rumah yang mendapat insentif pajak ini lebih mendukung kepada kelas menengah ke bawah. Hanya di sektor industri permobilan, saya melihat seperti baru-baru ini Gias kemarin Gaikindo yang selesai. Menurut saya justru pembeli mobil-mobil yang mendapatkan insentif pajak yang LCGC itu justru menurut saya nggak terlalu banyak. Malah yang tidak mendapat insentif pajak yang kelihatan penjualan yang meningkat tajam. Tetapi saya pikir ya ini tuh nggak apa-apa buat pemerintah. Artinya yang tidak mendapat insentif penjualannya bagus, artinya pajak tetap masuk ke pemerintah. Jadi saya pikir satu kata dilanjutkan. Terima kasih. Ya udahlah, hentikan aja. Udah BBM naik, ntar nih insentif jangan dilanjutin, hentikan aja, cekek sekalian. Terima kasih. Ya sangat disayangkan ya kalau dihentikan insentif buat properti dan juga otomotif. Karena apa? Karena kan pemerintah baru saja menaikkan harga BBM, Pertalite dan solar. Tentu saja kenaikan harga BBM, Pertalite dan solar ini akan membuat harga beberapa barang dan jasa terutama transportasi akan naik. Sedangkan pendapatan rakyat itu masih banyak yang tidak naik atau tetap. Sehingga kan daya beli masyarakat menurun. Jadi untuk beli otomotif dan produk properti, kalau tidak dapat PPNBM 0% lagi, kemungkinan akan mempengaruhi pendapatan dari penjualan produk otomotif dan juga properti ini jadi menurun. Kemungkinan seperti itu. Kalau bisa sih diadakan lagi PPNBM 0% buat otomotif, produk otomotif dan properti. Kemungkinan seperti itu. Khususnya untuk yang properti dah. Kalau otomotif kalau nggak mampu nggak bakal beli otomotif. Nah kalau properti itu saya paling kasihan Pak ya, karena banyak di Indonesia anak muda yang nggak mampu. Kalau bisa khusus properti itu, terutama properti yang murah yang ada ukurannya apa di bawah 1M, tetap dikasih bantuan untuk subsidi atau apa. Tapi kalau yang kelas mahal ya udahlah dikenakan pajak lah, mereka juga udah mampu. Dari itu aja Pak, makasih. Insentif untuk rumah-rumah yang kecil-kecil, maksudnya adalah untuk yang karyawan-karyawan pabrik, ya UMP lah Pak, UMP sama yang gojek-gojek itu loh, ibu-ibu yang dagang pinggir jalan itu negara harus siapin yang banyak aksesnya, semen, rumah susun, rumah-rumah yang relatif murah. Kementerian PUPR bekerja sama swasta ya bangun yang banyak, jauh tidak apa-apa, tapi akses jalannya harus bagus sehingga bisa naik kendaraan umum yang murah meriah. Soalnya kalau kendaraan itu dicabut subsidi PPN-nya, maka kan yang beli kendaraan kan bertambah banyak, terutama orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan kaya. Nanti penggunaan BBM-nya bengkak lagi, polusi naik lagi, kemacetan tidak terkendali. Nah, bagaimana itu solusinya dari pemerintah? Tentu Kementerian Keuangan, Kementerian SDM lain-lain ya orangnya jago-jago, pinter-pinter, gaji juga gede-gede, ya paling pinter hitung lah. Hitung-hitungan bagus lah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Ya, menurut pendapat saya itu tidak perlu lagi diperpanjang. Sesuai aturannya jalankan. Pemerintah lagi perlu uang. Jadi kalau orang bisa beli mobil, bisa properti, itu orang yang sudah berlebih duit. Jadi tidak perlu lagi didukung masalah itu. Sedangkan para properti juga semua udah kaya-kaya. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Ini saran saya kalau untuk mobil ya nggak usah diperpanjang, jalan udah macet sekali.
Yang kalau perumahan sih bolehlah diperpanjang, masih banyak orang yang belum punya rumah. Kasih. Menurut pendapat saya, kelihatannya pemerintah ini abai ya terhadap apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Kalau sekarang bicara subsidi itu mau dilanjutkan apa enggak, ada yang urgent saat ini dengan kenaikan BBM. Nah, pada kondisi yang sekarang memang kita mengakui karena ada perang harga minyak naik. Tapi kalau kenaikannya cukup signifikan di atas 20%, itu tentu berdampak pada pengaruh harga-harga yang lainnya. Maka kembali ke poin saya yang pertama tadi, yaitu pemerintah yang abai terhadap apa yang terjadi pada rakyatnya adalah satu, dijanjikan adanya undang-undang cipta kerja di mana akan ada investor yang masuk. Tapi nyatanya pada perkembangan saat ini kita kesulitan juga gitu loh. Terus lantas lagi juga ini menjelang 2004. Ini sangat taruhannya besar buat pemerintahan yang ada sekarang. Stabilitas ekonomi itu harus menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi masalah sekarang kita mau bicara market otomotif, market properti, itu mah tidak dipikirin dengan serius oleh pemerintah. Terima kasih. Di sektor properti itu harus tetap dipertahankan PPN. Kenapa? Nggak usah diberikan kompensasi, karena di dalamnya terkandung investasi, ada nilai capital gain. Dan kita tahu bahwa PPN itu salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar dan terbesar saya rasa. Nah, cuma kalau di sektor otomotif ini kan masih berbau konsumsi. Nah, jadi menurut saya itu dibagi 3 jenis, 3 kriteria. Kalau yang kendaraannya memang kelas mewah, premium gitu, 2000 cc ke atas, itu biarkan saja PPN gitu, karena ada unsur desire di dalamnya gitu, ada keinginan gitu. Tapi kalau yang sifatnya konsumtif ya, artinya yang memang dibutuhkan 1.500 ke bawah, itu saya rasa masih bisa dilanjutkan kompensasinya. Makasih. Mumpung tambang yang lain-lain lagi booming, ya insentif ini dipertahankan dulu, karena bagaimanapun juga kan pemerintah harus balance, apalagi kemarin sudah naik BBM, pertumbuhan ekonomi juga harus dijaga, jadi daya beli juga harus dijaga. Menurut saya sih dipertahankan sampai memang hitungan pajaknya pun juga harus masuk gitu loh. Kalau enggak juga berat pemerintah. Tapi dengan kemarin kalau nggak salah laporan yang kemarin kan baru bulan apa sudah tercapai berapa persen gitu loh. Ya mudah-mudahan ini sampai akhir tahun ini masih terjaga, jadi secara keuangan, finance-nya pemerintah nggak tekor-tekor banget lah. Kalau menurut saya sih sebaiknya dilanjutkan ya, karena itu dampaknya banyak ya ke sektor-sektor industri yang lain, khususnya otomotif dan juga properti ya khususnya, karena banyak di bawahnya perusahaan-perusahaan lain yang menopang properti. Jadi ya dengan seiring kenaikan BBM ini, jadi tidak terlalu menghilangkan daya beli untuk membeli properti, sehingga perusahaan-perusahaan properti dan juga berbagai macam perusahaan di bawahnya bisa tetap muter dan pegawainya juga masih bisa tetap bekerja. Ya, sebaiknya dicabut saja atau dikurangi subsidi PPN-nya. Karena kalau tetap disubsidi PPN, kan mobil kendaraan kan bertambah banyak, sama macet, polusi tambah naik, pencemaran DKI Jakarta dan sekitarnya juga bertambah. Akhirnya BBM, konsumsi BBM juga bertambah. BBM juga naik lagi, pengaruh ke faktor lain. Ya tentu ya kementerian terkait ya lebih tahu lah untuk mendukung, mencabut atau tidak. Tapi memang efek kalau properti ya, kalau tetap dipertahankan subsidi, tentu banyak industri-industri kecil yang bisa hidup dan bisa menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Jadi dicabut juga ada pengaruh yang besar ke hal-hal lainnya. Tetap disubsidi, tentu juga untuk menggerakkan ekonomi sampai akhir tahun. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.